Halo guys, film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang pemuda yang terjun ke dunia kontra terorisme karena kekasihnya dibunuh secara tragis. Dan saat ini dia dalam bimbingan mantan Angkatan Laut Amerika Serikat yang tangguh. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Mitch Rapp yang baru saja melamar kekasihnya yang bernama Katrina di tepi pantai. Katrina yang sangat mencintai Rapp tentu saja bahagia dan menerima lamaran tersebut. Saat Rapp sedang membeli beberapa minuman dan makanan untuk mereka berdua, tanpa diduga muncul beberapa teroria yang menyerang tempat itu. Sejak peristiwa kelam itu, 18 bulan kemudian, Rapp menghabiskan waktunya untuk berlatih bela diri dan juga menembak. Ternyata bukan hanya itu saja, Rapp diam-diam mempelajari bahasa Arab dan sejarah tentang Islam hanya untuk berkomunikasi dan bergabung dengan kelompok teroria. Hal itu Rapp lakukan tidak lain hanya demi membalaskan dendam kematian Katrina beberapa bulan lalu. Dengan menyusup ke dalam anggota teroria, Rapp berharap bisa membasmi para teroria tersebut sampai ke akarnya. Namun tampaknya tanpa sepengetahuan Rapp, percakapannya dengan para teroria telah disadap dan diketahui oleh para agensi CIA. Hingga suatu hari Rapp dipanggil ke sebuah wilayah di sekitaran daerah Libya untuk bertemu dengan para teroria itu. Setibanya di lokasi, Rapp yang disambut oleh kaki tangan Adnan Al-Mansur selaku pemimpin teroria yang menyebabkan Katrina mati. Rapp diberi beberapa pertanyaan oleh pria itu dan langsung dibawa ke suatu ruangan. Disitulah Rapp akhirnya bertemu dengan Al-Mansur yang menanyakan apa alasan Rapp datang ke tempat itu. Karena para teroria itu tahu kalau Rapp bukanlah orang muslim melainkan orang kafir. Saat Al-Mansur terus-menerus melontarkan pertanyaan, Rapp diam-diam berusaha lepas dari ikatan yang mengikat tangannya. Tidak lama kemudian terjadi serangan dari para agen CIA yang langsung membunuh Al-Mansur di hadapan Rapp. Rapp yang tidak terima kalau Al-Mansur harus mati di tangan orang lain berusaha menusuk tubuh Al-Mansur beberapa kali dan meluapkan emosinya. He's dead. Very secure. Kemudian Rapp pun dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi lebih lanjut untuk apa alasan Rapp ingin bergabung dengan para teroria. Melihat potensi besar dari Rapp, seorang wakil direktur CIA yang bernama Irene Kennedy menghampiri Rapp. Pada kesempatan itulah Kennedy mengajak Rapp untuk memperbaiki dunia dengan cara membasmi para teroria. Dengan kata lain, jika Rapp mau bekerja sama dengan Kennedy, Kennedy akan melatih Rapp menjadi seorang agen rahasia CIA khusus untuk membasmi kelompok teroria. Why the hell would I trust you? Because I believe in you. Setelah melakukan beberapa tes pada Rapp yang hasilnya di atas rata-rata, Kennedy meminta izin pada atasannya agar mau memasukkan Rapp ke unit rahasia agar membantu mereka membasmi para teroria. Beberapa jam kemudian terlihat Rapp baru saja membuka kain hitam yang menutup matanya dan dibawa oleh Kennedy ke suatu tempat.
Di waktu yang sama, teman Kennedy yang bertugas melatih para agen khusus yang bernama Stan Harley tampak kagum dan penasaran apa yang sebenarnya akan Rap lakukan. Di situ Kennedy membawa Rap untuk bertemu Stan agar Stan mau melatih Rap menjadi agen rahasia yang lebih hebat lagi. Setelah kepergian Kennedy, Stan menghampiri Rap dan memberinya beberapa tes secara singkat agar Rap sedikit serius dalam latihan yang akan dia jalani. What makes you think you can make it through my selection I process? was gonna suggest we maybe speed this whole thing up. Setelah itu, Rap dibawa oleh Stan dan temannya ke suatu tempat untuk bertemu para agen rahasia lain yang sedang menjalani latihan. Di sana, Rap diberi beberapa teknik oleh Stan agar Rap bisa melumpuhkan musuhnya dengan mudah. You gotta have eyes in the back of your head. Sementara di tempat lain, di gedung kedutaan besar, Rap untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jangan sampai ada korban jiwa selain target yang mereka incar. Di sisi lain, karena sebelumnya Ghost telah mencuri plutonium seberat 15 kg, Kennedy langsung menghampiri Stan. Di sini diketahui kalau Ghost ini adalah mantan anak didik Stan yang paling berbahaya. Meskipun CIA beberapa tahun lalu telah memastikan kalau Ghost telah mati dalam sebuah misi, tetapi tampaknya mantan anak didik Stan ini masih hidup dan berkeliaran di luar sana. Maka dari itu, Kennedy kini menargetkan seseorang pemasok senjata dari luar Turki yang bernama Hamdi Sharif. Karena 4 hari lalu, dia membeli pemicu nuklir buatan Rusia. Mereka harus secepatnya menghentikan transaksi yang akan dilakukan Sharif dan Ghost. Stan pun kemudian segera membawa Victor dan juga Rap ke Istanbul untuk bertemu agen mereka yang bertugas di wilayah itu bernama Anika Ojen. Sebelum semua itu dilakukan, ternyata Stan lebih dulu memanggil Rap untuk masuk ke ruangannya. Di situ Stan memberi sebuah cuplikan video mateknya Catherine yang membuat Rap emosi. Ternyata itu merupakan sebuah tes dari Stan agar Rap tidak membawa dendam pribadinya terhadap misi yang akan mereka lakukan. Beberapa waktu kemudian, di tengah perjalanan, Stan memberi ketiga anak didiknya itu beberapa nama dari target mereka, termasuk Hamdi Sharif, dan menyuruh mereka untuk tidak bertindak gegabah. Rap, you and Anika are eyes on. Got it? Yes, sir. This town's ready to blow as it is. Rap dan juga Anika yang bertugas untuk mengawasi Sharif di situ. Mereka melihat kalau Sharif sedang berbicara dengan seorang pria. Saat pria itu hendak pergi, tanpa diduga Rap melakukan hal yang di luar nalar.
Dengan mencuri ponsel si pria tersebut, Rap segera memberikannya kepada Kennedy untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah data di ponsel tersebut diperiksa, mereka menemukan kalau pada pukul 11 pagi besok hari, Sharif akan melakukan pertemuan di sebuah restoran. Disitulah Stan memberi tugas pada Rap, Annika, dan juga Victor untuk menghabisi target mereka serta si penjual dan merebut paket yang mereka bawa. Terlihat Rap, Annika, dan Victor sudah berada di posisi mereka masing-masing untuk memata-matai target. Tetapi tidak lama kemudian terlihat target bersama beberapa pasukan militer tiba di lokasi. Atas hal itulah Stan terpaksa harus melumpuhkan salah satu pasukan militer dan menyuruh mereka pergi. Setelah para pasukan itu pergi, Victor dan Rap diberi tugas untuk menempati posisi mereka selanjutnya. Tidak disangka ternyata Sharif baru saja menyerahkan alat pemicu bom tersebut pada Ghost yang telah ada di tempat itu. Saat Victor mencoba untuk mendekati Sharif, secara mengejutkan, Ghost yang tahu siapa mereka sebenarnya segera menyerang Victor dan berhasil kabur melarikan diri. Akibat peristiwa itu, sangat disayangkan Victor harus mati dalam misi. Mengetahui target mereka hilang, Stan pun segera menarik mundur Rap dan juga Annika. Namun Rap justru menyandra seorang anak buah Sharif dan menyuruhnya untuk mengikuti laju mobil yang ditumpangi Sharif. Sesampainya di lokasi, setelah mengikat anak buah Sharif, Rap perlahan-lahan keluar dari mobil dan berniat untuk memasuki kamar Sharif. Dua jam kemudian, di lokasi aman CIA yang terletak di rumah Nia, Rap menyerahkan laptop tersebut untuk diperiksa oleh para CIA. Disitulah Rap dimarahi oleh Stan karena Rap telah bertindak gegabah. Dan disitu juga Stan dan Kennedy mendapati kalau Ghost kini telah mempunyai alat pemicu bom nuklir yang sangat berbahaya. Dari laptop yang dibawa Rap, Kennedy mendapati kalau ada sejumlah uang senilai $2 juta ditransfer ke akun bank ke wilayah Roma. Dengan tergesa-gesa, Stan, Rap, dan juga Annika pun segera meluncur ke lokasi mencari tahu uang itu akan dibawa oleh siapa. Sementara itu, di tempat lain terlihat Ghost yang bertemu dengan seorang menteri pertahanan Iran yang bernama Behruz untuk membicarakan aksi pengeboman yang akan mereka lakukan. Pada kesempatan itu, Behruz memberikan uang muka pada Ghost untuk aksinya nanti. Ghost pun menjelaskan kalau daya ledak dari bahan peledak yang dia rancang tersebut mempunyai daya ledak radiasi kurang lebih 10 km yang bisa membumi hanguskan sebagian umat manusia yang terdapat di sekitaran wilayah ledakan. Disitulah Behruz menanyakan di mana fisikawan mereka yang akan menyempurnakan bom nuklir tersebut. Ternyata fisikawan yang dimaksud Behruz itu bernama Boris Bartos yang kini terlihat oleh kelompok Stan yang baru saja mengambil uang transferan senilai $2 juta. There's our physicist. Let's go. Demi menjaga jatuhnya korban jiwa, Annika dan Rap lebih memilih menyewa sebuah kamar berdampingan dengan kamar yang disewa Boris. Saat Annika dan Rap sedang memata-matai Boris, Stan menjaga mereka mengamati situasi dari luar.
Hingga saat malam hari, Anika yang tahu tragedi kelam yang dialami Rep mencoba untuk menenangkannya. Where is he? Setelah diinterogasi lebih lanjut, Boris pun memberi informasi kalau dia hanya ditugaskan untuk bertemu dengan Ghost. Mendengar hal itu, Rep yang merasa ada hal yang janggal dengan misinya kali ini menyimpulkan kalau ini masalah pribadi Ghost yang mempunyai dendam terhadap Stan. Disitulah Stan mengatakan kalau semua perkataan Rep benar, tapi kini mereka harus segera menghentikan Ghost karena dia berniat untuk meledakkan bom nuklir. 2 jam kemudian, di kamar hotel, Anika pun membantu Rep untuk membalut dan membersihkan luka-lukanya. Saat Anika hendak pergi membersihkan diri, dia mengatakan istirahatlah dan besok kita akan mencari Ghost. Rep yang mendengar kata Ghost dari Anika mencurigai Anika karena dirinya tidak pernah mengatakan kalau mereka harus mencari Ghost. Dengan kecurigaannya itu, Rep langsung menginterogasi Anika habis-habisan dan menyerahkannya pada pihak CIA. Are you running intelligence? Benar saja, Anika merupakan seorang mata-mata Iran yang hanya menuruti atasannya yang bernama Azad Asani, dan dia adalah sahabat dari Stan. Demi mendapat informasi lebih lanjut, Stan pun berniat untuk mendatangi Azad. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Stan bertemu dengan Azad dan membicarakan kalau Stan baru saja mengetahui siapa Anika sebenarnya. Ternyata dalang di balik semua ini adalah Jenderal Rostami, kepala staf militer, dan juga Menteri Pertahanan Behruz. Keduanya marah soal perjanjian nuklir yang Azad buat dengan Amerika. Maka dari itu, setelah 2 tahun terakhir mencari bahan-bahan nuklir, mereka yang tak kunjung mendapat apa yang mereka cari akhirnya membayar Ghost untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Rostami kini berada di Tehran, tapi Behruz berada di Roma. Anika diberi tugas untuk melacak pergerakannya lewat ponsel. Meskipun Stan telah menyandra Boris, ternyata Behruz telah menyewa orang, anak buah Azad dari Iran untuk melanjutkan tugas Boris. Sayangnya sebelum pembicaraan itu usai, secara mengejutkan, dari kejauhan, Ghost menembak Azad hingga mati dan menangkap Stan. Sementara itu, di markas, Kennedy tampak marah karena Rep terus-menerus menanyakan siapa Ghost yang sebenarnya. Demi mendapat informasi lebih lanjut, Anika pun dibawa ke kantor pusat CIA. Tidak lama dari itu, Rep yang mendapat kabar kalau Stan berhasil diculik oleh Ghost. Dia segera bergegas pergi untuk mencuri ponsel milik Anika, lalu pergi membawa kabur mobil Kennedy. Pada kesempatan itulah Rep meminta Anika agar mau bekerja sama karena Stan kini telah berhasil ditangkap oleh Ghost. Setelah berhasil mencuri mobil milik seseorang, Rep dan Anika segera meluncur ke lokasi keberadaan Behruz. Di waktu yang bersamaan, Stan diinterogasi oleh Ghost yang menanyakan di mana para anak buah Stan saat ini. Stan yang tidak kunjung memberikan jawaban secara tidak disangka disiksa habis-habisan oleh Ghost dengan kujang. Ghost melakukan itu karena Ghost sakit hati karena ditinggalkan oleh Stan beberapa tahun lalu dan justru diserang oleh anggotanya sendiri. Maka dari itu Ghost berniat untuk melenyapkan sebagian umat manusia dan melanjutkan hidupnya di tengah hamparan laut yang luas. Saat bom siap untuk diledakkan secara mengejutkan, Ghost yang kujam dan telah merencanakan ini semua menjunuh Behruz dan kelompoknya. Ternyata Anika berniat untuk menghentikan perang nuklir yang akan dilakukan oleh kelompok Behruz dan juga Rostami.
Karena kedua orang tua Anika telah lama wafat akibat berniat untuk menghentikan perbuatan mereka. Beberapa waktu kemudian, Kennedy yang baru mengetahui kalau Rep telah berhasil kabur dan melumpuhkan beberapa agen CIA untuk menyelamatkan Anika, segera memerintahkan beberapa pasukannya untuk melacak keberadaan Rep. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Anika dan juga Rep tiba di lokasi. Di situ mereka berdua yang melihat beberapa anak buah Ghost diam-diam segera mengikutinya. Di tengah perjalanannya itulah, Rep yang tidak bisa memasuki pintu jeruji, kemudian memberikan pistol yang dia pegang dan menyuruh Anika untuk pergi terlebih dulu. Tidak lama dari itu, Anika yang mendapati kalau Behrus, penjunuh kedua orang tuanya, ada di hadapannya dengan keadaan sekarat. Dan tentu saja Anika langsung menjunuh Behrus. There's another passage down. Terlihat dengan jelas, Ghost justru menyandra Anika dan menyuruh Rep untuk meletakkan senjatanya. Di situ Anika tahu kalau Ghost adalah orang yang licik. Dia nekat mengakhiri hidupnya sendiri. I want to see my family. Mengetahui kalau Ghost berhasil melarikan diri, Rep tanpa basa-basi langsung mengejar Ghost. Mengetahui kalau bom yang dibawa Ghost telah diaktifkan dan kini berada di dalam kapal yang ditumpanginya, Stan dan Kennedy segera mengerahkan pasukan militer angkatan laut untuk menghancurkan kapal tersebut. Karena ternyata target dari Ghost merupakan 6 armada militer Amerika yang terletak di tengah laut. Karena waktu ledak bom kurang lebih 3 menit lagi, Rep segera membelokkan kapalnya pergi ke tengah laut. Melihat Rep yang mengemudikan kapal tersebut, Kennedy menyuruh laksamana kapal militer angkatan laut untuk tidak menembak. Sementara Stan yang berada di helikopter mendekati Rep dan menghubunginya lewat radio. Di situ Stan menyuruh Rep untuk melemparkan bom yang dibawa ke dasar laut dan segera menaiki helikopter. Looks like we're gonna be all right up here. Pressure is normalized. Initiating countermeasure washdown. Beberapa waktu kemudian, Stan yang baru saja selesai melakukan perawatan di rumah sakit dan dihampiri oleh Kennedy menanyakan keberadaan Rep. Ternyata Rep benar-benar ingin menyelesaikan misinya, berniat untuk menjunuh Jenderal Rostami yang mencalonkan dirinya menjadi presiden Iran.